Selamat malam keluarga Allah, mari kita mengawali kebaktian yang bertema membarui sikap mengikuti pertobatan ini dengan bersaat teduh. Kita bersyukur kepada Allah yang memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Ada pencapaian-pencapaian yang kita sambut dengan gembira, tetapi kita sadari ada rasa penat atau jenuh, kecewa yang kita alami. Walau demikian, kita menemukan ada saja kegembiraan yang Tuhan hadirkan. Mari kita ungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di malam sebelum kami beristirahat, kami hendak bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapa kiranya berkati ibadah kami bersama dengan keluarga. Pun di antara kawan-kawan kami ataupun keluarga Allah dimanapun berada yang mungkin masih dalam perjalanan, kami juga percaya Bapa berkati mereka dalam perjalanan maupun juga pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, jika ada seseorang yang meminta kita untuk menjelaskan tentang apa makna pengampunan, apa jawaban kita? Dari mana kita memulai menjelaskan tentang makna pengampunan? Pengampunan berawal dari kesediaan kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan, dengan kejujuran kita mengungkapkan segala beban yang kita bawa karena dosa yang menekan begitu berat. Pengampunan menjadi sesuatu yang membawa kelegaan dan kebahagiaan. Mazmur 32 menuliskan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Mari kita menyambut nas pembuka yang tadi kita dengar dengan menyanyikan Mazmur 32. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri, karena sepanjang hari terus aku mengeluh. Karena siang malam tanganmu menekanku, musim panas yang terik, oh keringlah sumsumku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyiapkan pikiran dan hati kami mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Bapa bimbing sertai kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3. Injil Lukas 15 ayat 1-3 dan dilanjutkan ayat 11-32. Saya membacanya untuk kita semua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahannya, tetapi aku di sini. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan orang percaya sebagai satu persekutuan, tidak jarang kita membangun standar tentang siapa saja yang kita anggap pantas datang kepada Tuhan dan yang mana yang tidak pantas datang kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa orang yang tidak pantas datang kepada Tuhan itu adalah dia yang berdosa. Standar yang kita bangun tentang siapa pendosa itu tidak jarang juga bias. Bacaan Injil yang tadi kita baca memperlihatkan ketegangan yang terjadi antara orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat. Apa sih yang menjadi pokok ketegangan antara orang-orang Farisi ahli Taurat dan Yesus? Yaitu mereka mempersoalkan mengapa Yesus mau duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Itu yang jadi ketegangan ya di antara Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat. Pemungut cukai dianggap sama dengan orang berdosa karena tidak jarang ketika mereka menjalankan tugas mereka sebagai pemungut pajak, mereka memeras rakyat dan mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Karena itu para pemungut cukai disandingkan, dianggap sama dengan para pendosa lainnya. Lalu apa respons Yesus menghadapi keberatan dari orang-orang Farisi ahli Taurat ketika melihat Yesus mau duduk makan bersama dengan para pendosa ini? Yesus menyampaikan ada 3 perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, yang tadi baru kita baca. Ceritanya sudah legend, keluarga Allah. Sudah terkenal ini, dari mulai sekolah minggu, cerita ini ya kita kenal, jadi legend. Walaupun tidak digambarkan seperti apa anak sulung, tapi kalau kita baca, sepertinya anak sulung ini memang anak sulung yang patuh hidup secara bertanggung jawab dalam keluarga. Dan pastinya sebagai anak sulung, dia sudah juga disiapkan mendapat bagian yang khusus memang dari sang ayah. Namun cerita ini berbeda, bukan si anak sulung yang minta bagiannya, melainkan si anak yang bungsu. Adiknya si sulung meminta harta milik yang menjadi haknya kepada bapaknya yang masih hidup. Mungkin dia berharap bapaknya mungkin lekas mati. Mungkin ya. Jadi pada saat itu dia meminta saja apa yang menjadi miliknya. Dan pada saat yang sama sebetulnya dia dengan sadar mengeluarkan dirinya dari keluarga tersebut. Secara hukum artinya dia tidak lagi mempunyai hak atas properti, bahkan atas penggunaannya. Si bungsu diceritakan secara singkat menghabiskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Ya, kalau ditanya foya-foya seperti apa, bayangkanlah kenikmatan yang paling nikmat yang bisa didapatkan oleh manusia karena uang. Lalu timbullah bencana kelaparan dan digambarkan ia melarat. Jadi dari yang nikmat berfoya-foya, kenikmatan manusia yang bisa kita bayangkan, apa yang paling nikmat yang bisa dinikmati oleh manusia karena uang, tiba-tiba langsung tersungkur melarat. Tragis. Saking laparnya, ia mengisi perut dengan ampas babi, itu pun tidak diberikan. Jadi yang bisa mendapatkan apa saja dengan uang, sampai posisi melarat, minta makan ampas babi pun tidak diberikan. Si bungsu bukan saja kehilangan harta, melainkan juga kehilangan martabatnya sebagai manusia. Di titik krisis hidupnya, ia teringat bapaknya. Rasanya gambaran bapaknya bagi si bungsu ini bagus ya. Manis saudara-saudara, sahabat keluarga Allah. Kalau di pekan sebelumnya itu gambaran yang Yesus pakai itu seperti induk ayam ya. Ingin merangkul anak-anaknya. Kali ini gambaran bapak, gambaran ayah yang baik di benak si bungsu. Gambaran ayah yang berbeda dari gambaran, mungkin gambaran ayah di beberapa keluarga yang sosoknya itu sosok yang yang keras, lalu kemudian otoriter. Tapi ayah yang ditonjolkan di sini ayah yang begitu murah hati. Dan kemurahan hati si bungsu, kemurahan hati si ayah ini dirasakan banget oleh si bungsu. Di titik krisis hidupnya, si bungsu memutuskan pulang ke rumah ayahnya. Dan sang ayah menyambut si bungsu yang telah pergi meninggalkan rumah dengan cara yang tidak pantas. Sang ayah menyambut, merangkul, menciumnya. Si bungsu menyampaikan penyesalannya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak."
sang ayah yang penyayang itu lantas langsung bilang pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jubah menunjukkan kedudukan, kehormatannya sebagai anak itu dipulihkan. Cincin menyimbolkan kasih sayang yang sempat terputus lalu kemudian kembali dipersatukan. Sepatu itu menyimbolkan dia sebagai tuan atas pekerja. Simbol statusnya sebagai ahli waris dipulihkan. Kita mungkin dapat mengajukan pertanyaan, ini kasih sayang ayahnya ini boros betul ya? Boros sekali begitu. Si bungsu ini katakanlah sudah mengatakan, Bapak, aku merasa aku bersalah, aku telah berdosa kepada Bapak. Namun kita juga bisa mengajukan pertanyaan, dari mana sih Bapak tahu bahwa si bungsu ini sungguh-sungguh sudah mengakui kesalahannya? Siapa yang berani jamin kalau tiba-tiba dia kumat lagi? Siapa yang berani jamin kalau tiba-tiba dia nanti melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang melukai hati bapaknya? Bisa saja kita mengatakan, sang ayah ini terlalu boros, ya, melimpahkan kasih sayangnya. Apakah sang ayah tidak memperhatikan bagaimana perasaan si sulung yang menjadi saksi atas itu semua? Sukacita ayah itu demikian besar. Bagaimana perasaan si sulung? Si sulung jelas saja marah, tidak mau masuk bahkan dalam perayaan pesta yang menyambut si bungsu. Namun poin yang memang mau hendak ditekankan adalah kasih Bapa, kasih Allah Bapa yang merangkul menyambut orang yang sungguh menyesal dan sungguh bertobat. Allah merangkul mereka yang sungguh menyesal, sungguh mengakui dosanya dan bersedia bertobat seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah berkenan menerima dan mengampuni dosa si bungsu yang ternyata disambut dengan kemarahan si sulung. Si sulung merasa bahwa si bungsu itu tidak pantas lagi kehormatannya itu dipulihkan. Di mata si sulung, si bungsu hanyalah anak yang menghabiskan harta bapaknya, berfoya-foya bersama para pelacur. Bahkan si sulung tidak menyebut dia sebagai adik kan? Anaknya. Tidak lagi menyebut si bungsu itu adik. Ia merasa dia tidak pernah diberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatnya. Tampaknya si sulung menilai dirinya justru sebagai hamba si ayah. Si sulung tidak dapat mencintai apa yang Bapa cintai. Si sulung tampaknya belum utuh melihat kasih sayang sang Bapa sebagai anugerah, bukan upah atau pahala atas kerja keras. Bukankah cara beriman seperti ini yang masih tampak dalam diri sebagian orang beriman? Seperti si sulung. Pengampunan kasih sayang Allah, anugerah Allah tidak dilihat sebagai anugerah melainkan seolah sebagai upah bagi seseorang yang dinilai pantas melakukan kebaikan atau kebenaran yang juga tidak jarang bias standarnya. Pengampunan Allah yang demikian besar lantas bukan berarti dimaknai seolah-olah Allah berkompromi dengan dosa. Ya, ada mungkin mengatakan, wah kasih Allah itu besar, ia telah berkurban di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian seolah-olah Allah berkompromi dengan dosa. Allah menutup mata pada dosa dan kejahatan manusia. Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan manusia, melainkan Allah mengasihi manusia. Kasih Allah demikian besar dan wujud kasih Allah yang besar dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Allah ingin agar manusia tidak binasa karena dosa, karena itu pengampunan Allah dimaknai sebagai anugerah yang teramat besar. Daud dalam Mazmur 32 yang tadi kita nyanyikan mengungkapkan kebahagiaan diampuni oleh Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Sebab dia merasa ketika dia berupaya untuk menyembunyikan keberdosaannya, dia merasa ada tekanan, ada kesesakan karena ia menyembunyikan dosanya. Ia mengungkapkan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari.
Sepanjang hari Daud berupaya menghadapi keberdosaan dengan caranya. Yang ia dapatkan justru penderitaan sepanjang hari. Dia merasakan Allah jadi jauh darinya karena dosa-dosanya itu. Dalam penderitaannya itu, dalam tekanan itu, Daud kemudian memberitahukan kepada Tuhan semua dosa dan kesalahannya. Daud mengakui bahwa saat dia mengakui dosanya, maka segala beban yang selama ini dia tanggung itu menjadi ringan. Karena Allah yang mengangkat beban dosanya. Kesediaan Allah mengampuni dosa manusia dibarengi dengan kesediaan manusia mengaku dosanya jujur di hadapan Allah. Bukan lantas menyembunyikan dosa, bersembunyi dari Tuhan, main petak umpet, tak habis-habisnya terus lari, bersembunyi. Atau bayangkan kayak atlet angkat besi itu loh. Jadi besi itu kita andaikan dosa. Sekian kilo makin hari makin besar kita berupaya untuk mengangkat sendirian. Atau kayak tadi main petak umpet, sembunyi, lari, kabur, ngumpet terus menerus, berharap supaya tidak ditemukan. Itu semua membayang-bayangi Daud. Makin hari tidak sanggup kita juga mengangkat dosa itu sendirian. Kita diajak untuk datang kepada Allah yang Maha Kasih, membawa seluruh beban kita. Karena ketika Allah mengangkat segala beban dan keberdosaan kita, disitulah kebahagiaan, kelegaan sejati kita dapatkan. Sebagai manusia kita bercermin dari sikap si bungsu dan Daud yang datang kepada Tuhan, mengaku dosa. Dan di saat yang sama, pengampunan Allah itu mesti kita respons dengan penuh syukur dan rasa hormat. Bukan dengan sembrono, melainkan dengan penuh rasa hormat. Sehingga kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Dalam kesediaan kita berjuang untuk terus membarui hidup kita. Hidup dalam pertobatan. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, mari menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Dan memang sudah ada beberapa dari keluarga Allah yang menyampaikan permohonan untuk didoakan. Dan kami di sini ada tim doa yang memang secara rutin mendoakan para sahabat keluarga Allah yang memang menginginkan untuk boleh didoakan. Tim doa kami sungguh akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Kami merasa kami dapat mengatasi dosa yang kami sembunyikan itu dengan cara kami sendiri. Kami berusaha terus menutupi, kami berusaha melakukan berbagai macam mekanisme pertahanan diri, lari, bersembunyi, dan sebagainya yang justru membawa kami kepada penderitaan sepanjang hari. Kami justru bercermin dari si bungsu dan juga Daud, bahwa tidak ada jalan lain yang dapat kami tempuh selain dari kami datang kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur, kaki kami bersujud, memohon Allah sendiri yang mengangkat segala dosa kami. Allah mengasihi kami. Allah menginginkan agar kami lepas, tidak lagi ada dalam kendali kuasa dosa yang dapat memperbudak kami. Allah ingin kami dapat hidup lepas, bebas, merdeka. Untuk terus belajar. Hidup dalam sikap membarui diri. Hidup dalam pertobatan. Bapa di sorga, kami bersatu hati bagi anak-anak-Mu, para sahabat, keluarga Allah dimanapun berada yang juga berjuang dalam menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, mungkin dihimpit oleh sebagian orang yang melakukan cara-cara yang tidak jujur. Dan mereka bergumul dalam situasi itu semua. Bapa di sorga, Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat kami. Engkau melihat kesediaan kami untuk tetap bekerja dengan penuh kejujuran, dengan penuh integritas. Jangan biarkan anak-anak-Mu dihisap oleh keserakahan yang membuat kami justru makin jauh dari Tuhan. Kami percaya ya Bapa,
bahwa ketika kami sungguh mau bekerja dengan penuh kejujuran dan dengan integritas yang tinggi, Tuhan mempercayakan kepada kami tanggung jawab yang jauh lebih besar, dan melalui kami nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami tidak gentar ya Bapa dengan kebutuhan kami maupun keluarga yang kami percaya Tuhan akan cukupkan melalui pekerjaan usaha yang memang Tuhan berikan percayakan bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam upaya mencari pekerjaan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bukalah jalan bagi mereka agar melalui jalan yang Tuhan beri, melalui uluran pertolongan siapapun juga yang Tuhan boleh utus, saudara-saudara kami boleh mendapatkan pekerjaan, dan melalui pekerjaan itu mereka boleh berusaha, mereka boleh mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa kepada untuk gereja Tuhan, juga untuk Yayasan Komunikasi Bersama. Bapa kiranya berkati apa yang gereja dan Yayasan Komunikasi Bersama ini terus upayakan agar melalui produk yang kami kerjakan ini, kiranya nama Tuhan juga boleh makin dipermuliakan, dan ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal bahkan berjumpa dengan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih. Dalam kasih-Nya Ia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Apa respon kita? Apakah kita mau menyambut belas kasih pengampunannya dengan datang dalam kejujuran, kesungguhan, memohon ampun, dan dengan berani terus belajar membaharui diri dalam hidup pertobatan? Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 239, Perubahan Besar di Kehidupanku. Mari kita berdiri, kita menerima berkat, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha.
Selamat malam.